warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Apa kabar pendengar Pota? Semoga sehat selalu ya. Bersama saya Lovi Risma Ardiana dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 56. Pada episode sebelumnya kita sudah berbincang dengan Kak Langit Biru selaku Presiden Mahasiswa BMKM IPB 2020-2021. Nah, untuk episode kali ini kita akan bincang asik himpro dengan narasumber yang gak kalah keren dong tentunya. Likista menaungi 3 himpro yaitu aromatik, himalika, dan himata. Pada kesempatan kali ini kita berbincang dengan himalika. Sudah hadir di sini tamu yang sangat spesial, langsung saja kita sapa ada saudara Dodi Armando. Selamat datang di Pota Kak Dodi. Apa kabar Kak Dodi? Alhamdulillah untuk kabar saya baik. Bagaimana nih kuliah semester 4 yang gak berasa udah setengah perjalanan loh ditempuh? Kalau untuk perkuliahan sendiri dan kita juga ketahui bahwa kita udah sampai setengah perjalanan gitu ya di semester 4. Sampai saat ini alhamdulillah lancar, tugas juga aman walaupun ya kita ketahui bahwa padat ya untuk pembelajarannya, tapi alhamdulillah lancar. Tetap semangat lanjutkan perjuangan ya untuk Kak Dodi dan pendengar semuanya. Walaupun ke depan langkahnya semakin berat, bahkan tantangan yang kita hadapi akan semakin kompleks, kita nggak akan sendirian kok teman-teman. Perjuangan juga nggak akan sia-sia. Menjadi seorang pemimpin bukan hal yang mudah tentunya. Seperti yang sudah dilalui oleh Kak Dodi, selaku Ketua Umum Himalika Masa Bakti 2020-2021, Kak Dodi ini memiliki banyak pengalaman dan cerita yang bisa kita kepo ini tentunya. Saya ingin bertanya kepada Kak Dodi sebelumnya, mungkin banyak dari pendengar Pota yang belum tahu apa itu Himalika. Sebenarnya apa sih Kak Himalika itu? Dan organisasi ini bergerak di bidang apa, serta siapa saja Kak yang bisa join bersama Himalika? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak Lovi atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya akan menceritakan secara singkat ya. Sebenarnya apa sih itu Himalika? Jadi Himalika atau yang kita kenal dengan Himpunan Mahasiswa Lingkungan merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 25 Maret tahun 2000. Organisasi ini pada awalnya beranggotakan mahasiswa diploma jurusan analisis lingkungan FMIPA IPB. Namun sejak tahun 2005, Himalika beranggotakan mahasiswa Direktorat Program Diploma IPB, yakni Program Keahlian Teknik dan Manajemen Lingkungan. Organisasi Himalika ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang lingkungan yang mempunyai visi menjadi organisasi lingkungan yang terbaik dan bermartabat. Nah, untuk siapa aja yang bisa join di Himalika ini, tentunya mahasiswa dan mahasiswi dari Program Keahlian Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB University. Begitu Kak Lovi. Himalika didirikan tanggal 25 Maret, berarti baru kemarin ya merayakan ulang tahun yang ke-21. Saya ucapkan selamat ulang tahun Himalika, semoga jaya selalu. Wah, terima kasih Kak Lovi atas ucapannya. Semoga Himalika semakin sukses ya ke depannya. Amin. Oh iya nih teman-teman, jadi yang bisa join Himalika adalah hanya mahasiswa yang menempuh program studi teknik dan manajemen lingkungan Sekolah Vokasi IPB University. Kemudian saya ingin bertanya kepada Kak Dodi, apa arti Himalika bagi Kak Dodi itu sendiri? Oh iya, kalau misalkan berbicara tentang apa arti Himalika menurut saya, Himalika itu bisa diartikan sebagai rumah bagi saya. Baik rumah yang berisikan keluarga maupun pondasi dari rumah itu sendiri. Mengapa saya katakan sebagai rumah? Karena kita ketahui ya Kak, di rumah itu sendiri kan terdiri dari sebuah keluarga. Nah, keluarga tersebut kan bisa dibilang sebagai tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman, maupun menyelesaikan sebuah permasalahan bersama-sama dan memiliki visi dan tujuan hidup yang diutamakan ya Kak ya. Nah, begitu juga dengan Himalika yang merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan mahasiswa maupun mahasiswi yang saya anggap sebagai keluarga saya sendiri Kak. Nah, untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan fokus utama yakni mencapai visi, misi maupun tujuan yang kita rencanakan agar dapat berjalan dengan secara maksimal.
Nah, kemudian kenapa saya katakan sebagai pondasi? Karena kita ketahui nih kalau pondasi rumah itu sendiri kan bisa dikatakan sebagai tempat berlindung, tempat bertahan, dan menguatkan isi dari rumah itu sendiri kan. Nah, begitu juga dengan Himalika yang saya anggap sebagai salah satu tempat untuk saling menguatkan satu sama lainnya. Begitu kalau Vi. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Dodi, berarti Himalika sudah memiliki tempat tersendiri nih di hati Kak Dodi. Selaku Ketua Umum Himalika Masa Bakti 2020-2021. Berkaitan dengan Ketua Umum Himalika ini, apakah memang dari sejak awal sudah berniat menjadi Ketua Himalika, ataukah seiring berjalannya waktu untuk menjadi ketua itu muncul secara tiba-tiba aja gitu Kak? Nah, bener banget tuh Kak, kalau misalkan dibilang spesial, yang pasti spesial lah bagi saya. Kemudian berbicara tentang ketua ya Kak, jadi sebenarnya awal mula itu saya tidak pernah terpikir bahwa saya terpilih sebagai salah satu kandidat dari Ketua Himalika saat itu. Jadi ketika saya mengetahui bahwa saya sebagai kandidat dan ada salah satu pengurus Himalika yang menanyakan kepada saya apakah saudara bersedia sebagai kandidat dari Ketua Himalika. Nah, dari situ saya coba tanyakan terlebih dahulu nih Kak kepada keluarga, khususnya orang tua, kemudian saudara-saudara saya. Dan mereka mengatakan seperti ini Kak, jika hal itu baik bagi kamu dan kamu melakukan hal itu dengan niat yang kuat serta usaha yang maksimal, silahkan mengikuti. Nah, dari situ saya sudah mendapat dukungan nih Kak dari keluarga. Kemudian saya mencoba tanyakan kepada diri saya pribadi dan saya menyatakan bahwa insya Allah siap saya sebagai calon kandidat dari Ketua Himalika pada saat itu. Sebenarnya kalau dibilang niat sebagai Ketua Himalika pasti niat ya Kak, karena niat itu merupakan salah satu hal utama untuk melakukan kegiatan. Itu menurut saya ya Kak. Kemudian kita ketahui juga nih Kak, apabila kita melakukan sesuatu tanpa niat yang kuat, mungkin kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik gitu Kak. Karena bisa dibilang sebagai pemimpin itu bukanlah hal yang mudah, bukan juga sebagai hal yang harus kita banggakan, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab yang amat besar bagi kita, khususnya bagi saya pribadi saat ini Kak. Karena hal ini kan akan dipertanggungjawabkan ya Kak ya, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga saya sebagai ketua ini bisa dibilang alhamdulillah niat yang kuat untuk memimpin Himalika, dan juga bisa dibilang ini tempat saya berbagi pengalaman serta mencari pengalaman, dan insya Allah nantinya kedepannya bisa diterapkan apa yang dapat saya pelajari dari saat ini, seperti itu Kak. Masih berkaitan dengan Himalika, saya ingin bertanya, sebagai Ketua Himalika, Kak Dodi ini pasti paham program kerja yang sudah dilakukan oleh Himalika. Program kerja yang menurut Kak Dodi udah dilakuin sama Himalika yang paling keren dan paling seru, itu kegiatan apa Kak kalau boleh tahu? Oke, baik. Menurut saya semua program kerja yang Himalika laksanakan semuanya seru ya Kak. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan kegiatan program kerja tersebut, di sanalah kita dapat mengenal satu sama lain, cara bekerja sama yang baik, berkomunikasi satu sama lain, kemudian cara kita melaksanakan program kerja tersebut itu bagaimana gitu kan. Sehingga dari sana yang awalnya belum mengenal satu sama lain dan sekarang udah pada kenal. Kemudian saat proses pelaksanaan juga alhamdulillah respon dari audiens yang mengikuti kegiatan pada positif gitu Kak. Jadi bisa dibilang alhamdulillah semua program kerja yang Himalika jalankan seru dan keren semua, seperti itu Kak. Walaupun sekarang semuanya serba online, nggak menyebabkan surutnya semangat dari Himalika untuk melakukan segala program kerja yang keren nih pastinya. Nggak jarang juga dong Himalika bersama Likista mengadakan kolaborasi yang pastinya keren. Kerjasama apa aja yang udah dilakuin oleh Himalika dan Likista, Kak? Oke, untuk kolaborasi sendiri antara Himalika dan Likista ada nih Kak salah satu acara
yang dinamakan action atau yang kita kenal dengan environment action. Jadi di action sendiri itu akan ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan perlombaan. Nah, di perlombaan sendiri ada berbagai cabang nih Kak. Yang pertama itu ada kegiatan perlombaan podcast, kemudian ada orasi, kemudian ada video challenge, dan selanjutnya itu ada yang namanya kegiatan poster. Kemudian di action sendiri ini juga akan ngadain kegiatan workshop Kak, yang pastinya akan menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa yang akan berbagi ilmu serta pengalaman kepada kita semua. Jadi untuk program kerja action ini masih ongoing teman-teman. Ditunggu ya untuk kelanjutannya. Sebelum pertanyaan terakhir nih Kak, kira-kira harapan terbesar bagi Kak Dodi untuk Himalika itu apa Kak? Harapan saya untuk Himalika yang pasti baik saat ini maupun masa yang akan datang, semoga Himalika tetap solid, tetap memperkuat tali kekeluargaan antar sesama, walaupun ya kita ketahui ya Kak, walaupun kita berbeda dari asal daerah, tapi dengan adanya organisasi ini dapat dijadikan sebagai keluarga di tanah rantau seperti itu Kak. Kemudian harapannya juga semoga dengan adanya Himalika ini dapat dijadikan tempat maupun wadah bagi mahasiswa-mahasiswi dari program studi teknik dan manajemen lingkungan untuk mengembangkan bakatnya gitu Kak. Jadi kita ketahui juga kan bahwa belajar itu tidak hanya di dalam kelas, melainkan di luar kelas. Salah satunya adalah mengikuti organisasi di Himalika seperti ini, dan mungkin di organisasi lainnya seperti itu Kak. Amin, semoga Himalika sesuai yang diharapkan ya Kak. Dan tiba di pertanyaan terakhir, satu kata untuk Likista. Silahkan Kak. Satu kata untuk Likista yakni mantap tenan. Mantap nih Kak Dodi, sayang sekali Kak perbincangan yang asik ini harus segera berakhir karena waktu yang terbatas. Terima kasih kepada Kak Dodi yang telah menyempatkan mampir ke podcast kali ini. Salah satu hal yang bisa kita ambil dari podcast kali ini, menjadi seorang pemimpin bukan hal yang mudah, dijadikan sebagai amanah dan harus dipertanggungjawabkan. Jaya selalu Himalika, dan sukses selalu Kak Dodi untuk kedepannya. Oh iya Kak, sebelum podcast ini kita tutup, Likista punya jargon nih. Jadi kalau saya bilang Likista, nanti Kak Dodi bisa menjawab dengan salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Kita mulai saja ya Kak. Likista, salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Dodi karena telah bersedia membagikan ilmunya dan menyuarakan jargon Likista. Terima kasih juga Kak Lofi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di Pota Likista. Semoga Likista semakin sukses ya Kak. Terima kasih. Terima kasih kepada para pendengar Pota yang telah mendengarkan podcast ini. Dan jangan lupa stay tune di Instagram Likista yaitu @likista_IPB serta subscribe channel YouTube Likista IPB. Jangan lupa like, comment, dan share. Saya Lofi pamit undur diri. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.